Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Mari kita mulai dari wa'id. Wa'id diterjemahkan dan ingatlah ketika. Wa'id terdiri dari wa sebagai huruf athof, tentu dia mabninya atas fathah, dibaca wa artinya dan. Id itu diterjemahkan ketika. Kenapa kemudian muncul terjemahnya dan ingatlah ketika? Karena id ini merupakan dzaraf zaman, dia ta'aluk dengan fi'il udhkuru yang dihapus. Najjainakum diterjemahkan kami selamatkan kamu. Kami telah menyelamatkan kamu. Najjaina merupakan fi'il madhi, di situ terlihat na yang sebagai fa'il atau pelakunya, na terjemahkan nahnu atau kami. Sedangkan al-kaf dalam hal ini yang kum ini merupakan maf'ul bih, diterjemahkan kami telah menyelamatkan kamu. Maf'ul bih atau objek mahalnya adalah nasab, tetapi karena dia isim dhamir tentu dia tidak terlihat tanda nasabnya. Berikutnya adalah min ali fir'auna. Ini merupakan susunan jar majrur. Ali itu artinya family, keluarga, atau dalam hal ini diterjemahkan pengikut-pengikutnya. Fir'auna ini artinya Fir'aun. Min ini artinya dari, berarti dia huruf jar, dan tentu saja huruf jar itu mabni, tetap atas sukun di sana dibaca min. Ali ini merupakan isim majrur karena min, sehingga dibaca ali. Pada saat yang sama ali ini adalah merupakan mudhofun, sehingga Fir'auna ini sejatinya isim yang wajib majrur karena dia merupakan mudhofun ilaih. Tetapi karena dia adalah isim ghairu munsharif yang majrur, maka tanda jarnya adalah fathah di sana karena bukan dari nama Arab. Yasumunakum, mereka menimpakan kepadamu atau menindas kepadamu. Yasumu ini fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dia rofa, tanda rofanya adalah thubutun nun, dengan tetapnya nun karena dia adalah masuk dalam fi'il yang 5 atau kata kerja yang 5. Dan wawu jamaah di sana, al-wawu merupakan fa'il atau pelakunya yang diterjemahkan mereka, karena wawu jamaah tentu menunjukkan sesuatu yang jamak. Dalam hal ini tentunya adalah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dan kaf dalam hal ini adalah kum, merupakan maf'ul bih atau objek. Ya, sama sejatinya maf'ul bih adalah nasab. Su'al adzab ini diterjemahkan dengan siksaan yang seberat-beratnya. Su'a ini merupakan maf'ul bih yang kedua, karena maf'ul bih yang pertama adalah al-kaf itu yang kum itu, maka kemudian su'a ini merupakan maf'ul bih yang kedua. Karena dia maf'ul bih maka dia nasab, dia mansub. Karena maf'ul bih dia mansub, maka tanda nasabnya adalah fathah di sana dibaca su'a. Sedangkan al-adzabi merupakan mudhofun ilaih. Jadi su'a ini adalah mudhofun dan al-adzabi adalah mudhofun alaih. Karena mudhofun alaih maka dia isim yang wajib majrur dan tanda jarnya adalah di situ dibaca al-adzabi. Yudabbihuna diterjemahkan mereka menyembelih. Yudabbihuna tentu ini adalah fi'il mudhari,
Dia merupakan fiil yang 5 dan dia marfu, tanda rofaknya adalah thubutun nun dengan tetapnya nun karena dia tidak dimasuki oleh amil jazm dan amil nasab. Yudabbihuna, mereka menyembelih. Wawu jama di situ menunjukkan bahwa fa'il atau pelakunya atau jama sehingga diterjemahkan mereka. Abna'akum merupakan maf'ul bih, dia adalah objek yang kebetulan juga abna'akum ini merupakan iftofa, dia susunan kata majemuk yang tidak lengkap atau bahasa kita tumpukan kata atau frase anak-anak laki-lakimu. Abna tentu ini adalah jamak taksir. Ketika mansub tanda nasabnya adalah fathah, di sana dibaca abna'akum, dia sebagai mudhofun dan al-kaf di situ merupakan mudhofun ilaih karena dia juga merupakan isim domir. Wa yastahyuna, wa ini adalah huruf atof, yastahyuna matuf ala yudabbihuna. Tentu dia mengikut dan polanya tentu juga sama, merupakan fiil mudhore masuk dalam fiil-fiil yang 5 dan dia merupakan fiil yang marfu. Tanda rofaknya adalah di situ adanya thubutun nun, tetapnya nun di sana karena tidak dimasuki oleh amil jazm dan amil nasab. Wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup. Nisa'akum merupakan maf'ul bih, dia adalah objek masuk dalam mansubatul asma dan tanda nasabnya di situ karena merupakan jamak taksir maka terlihat ada fathah di akhirnya, dibaca nisaa, dan al-kaf di situ merupakan mudhofun ilaih. Wa fi dzalikum diartikan dan pada yang demikian itu. Wa ini adalah wawu istinafiyah, dia merupakan awalan kalimat baru yang karena kalimat sebelumnya sudah lengkap atau sempurna. Fi dzalikum merupakan susunan jar majrur karena fi ini adalah huruf jar, diartikan di atau pada. Dzalikum diartikan yang demikian itu. Susunan jar majrur sibul jumlah berada di awal kalimat yang kemudian mendahului isim nakiroh, maka bisa setidaknya dia diterjemahkan sebagai ta'aluk dengan khobar muqaddam atau bahkan sendiri dia disebut sebagai khobar muqaddam. Ini artinya khobar yang diawalkan. Berikutnya balaun. Balaun itu artinya cobaan-cobaan. Sebagaimana tadi disampaikan, ketika ada isim nakiroh yang didahului oleh sibul jumlah dalam hal ini jar majrur, maka isim nakiroh tersebut mubtada muakhir, dia adalah mubtada yang diakhirkan. Sehingga kenapa dia rofa, tanda rofanya adalah dhammah di sana karena dia adalah mubtada yang tentu masuk sebagai isim yang rofa. Balaun artinya cobaan-cobaan. Mir rabbikum ini adalah susunan jar majrur, min artinya dari, rabbikum dari Tuhan mereka. Robbi, kenapa dia dibaca jar karena kasroh di sana? Karena dia adalah isim yang majrur karena min. Robbi merupakan mudhof karena robbikum idhofah, maka robbi mudhof dan kaf di situ terbaca kum itu adalah mudhofun ilai. Azimun ini artinya yang besar. Azimun, kenapa dia kemudian tandanya rofa dibaca azimun? Karena dia adalah sifatnya dari balaun. Ketika naat maka dia tabi, dia ngikut dengan yang diikuti man'utnya. Maka ketika balaun dibaca dhammah di situ maka azimun juga dibaca dhammah dan sama-sama nakirohnya. Secara ringkas bisa kita artikan wa id najjainakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yasumunakum su'al azab, mereka menimpakan kepadamu siksa yang seberat-beratnya,
yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan pada yang demikian terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.